Salam Indonesia, salam Pancasila, Pancasila Merdeka. Sore ini saya bersama Kang Dodi Ahdi Suhada. Selamat sore Kang Dodi. Selamat sore Kang Rona. Kang Dodi ini aktivis relawan perjuangan demokrasi. Sekarang di Dewan Pimpinan Nasional. Iya, posisi sekarang di Wasekjen, di DPN, Dewan Pimpinan Nasional Redem, di mana Dewan Pimpinan Nasional kemarin sebelumnya itu adalah Ketua Umumnya Pak Masinton Pasaribu. Saat ini dipegang oleh Pak Wanto Sugito sebagai Ketua Umumnya di saat Rakernas di bulan Februari 2021. Siap. Tahun 2017 yang lalu pernah maju sebagai bakal calon Bupati Kabupaten Bogor ya? Iya, di 2018 tepatnya. 2018 ya? 2017 kita saat itu sedang hangat-hangatnya advokasi pedagang puncak kaki 5 itu. Advokasi pedagang puncak kaki 5 yang dibongkar oleh Pemkab Bogor. Oh iya. Oh, pedagangnya di pinggir jalan yang di puncak itu ya? Itu ya di situ. Dari 1.200 pedagang yang akan dibongkar, kita bisa advokasi istilahnya mengamankan para pedagang untuk mendapatkan tempat penampungan rest area Gunung Mas yang sekarang lagi dibangun. Oh iya. Jadi ada dialihkan ke tempat yang baru ya? Iya, yang lebih manusiawi. Relokasi. Direlokasi ya. Itu hasil perjuangan dari teman-teman Redem. Itu hasil dari perjuangan real relawan perjuangan demokrasi Kabupaten Bogor. Ya, yang mendampingi. Yang mendampingi sampai kita demo berjilid-jilid, tapi nggak sampai berjilid ya, sampai 1-2 kali lah. Demo berjilid-jilid, ingat yang dulu. Iya, itu kan ramai sekali kan. Monas itu. Betul, sampai kita juga ke KSP kan, demonya kan supaya apa? Supaya jelas nasib para pedagang sebagai dimana kita kan partai PD Perjuangan sebagai partai marhaen ya, Wong Cilik, dimana kata ketua umum kita, dimana masih banyak orang miskin, disitulah bersemayam Tuhan Yang Maha Esa. Kita harus membela itu. Betul. Ya Kang Dodi ini latar belakangnya adalah seorang arsitek ya Kang ya? Siap, arsitek. Dan sangat mengagumi arsitek Fredrik Silaban. Fredrik Silaban ya sebagai Istiqlal, Bank Indonesia, walaupun dia beragama Kristen. Kalau dalam lingkungan arsitek, beliau itu sebagai sufinya arsitek. Sufinya arsitek. Beliau beragama Kristen, Nasrani, tapi dia bisa mendalami isi-isi terkandung di dalam Islam. Waktu pilkada kemarin kan, pilkada Bogor 2018 di Bogor, itu kan Dodi juga mempunyai gagasan-gagasan yang bernuansa arsitektur ya. Betul. Untuk Kabupaten Bogor. Betul. Yang disebut apa, Smart City. Iya, Bogor Smart City. Konsepnya seperti apa tuh? Jadi Bogor Smart City itu adalah di mana kita menginginkan suatu pemerintah Kabupaten Bogor itu e-government. Semua fasilitas infrastruktur dalam hal melayani masyarakat itu memakai elektronik. Jadi kita digitalisasi. Contoh dalam kata kita mengecek rumah sakit kita hanya dengan satu smartphone, kita bisa mengecek, oh iya rumah sakit umum daerah Ciawi ada kamar, oh iya RSUD Cililiang ada kamar, dan itu bisa diakses lewat kelurahan ataupun kecamatan. Di mana di Kabupaten Bogor ada 40 kecamatan dan ada 434 kelurahan gitu ya. Dan itu bisa diakses untuk fasilitas-fasilitas untuk pelayanan masyarakat, misalkan yang membuat KTP, kita tidak usah tuh Lewiliang datang ke Cibinong, tidak usah dari Sukamakmur mengiris izin, cukup di kecamatan aja, di website bisa ya, betul. Dan itu juga kita memanfaatkan warung-warung modern, di mana warung modern ini kan sudah memakai elektronik ya, untuk membayar pakai e-money, terus sama elektronik juga untuk membayar tiket pesawat, PAM, listrik, kan kalau modern itu kita manfaatkan bekerjasama dengan Pemda Kabupaten Bogor. Ya ada sih dalam sisinya, kita alhamdulillah juga di sini waktu itu kita berkomunikasi juga bahwa dalam hal dana desa itu ada dana desa di luar dana desa dari pemerintah pusat, tapi PK Bogor bisa melakukan dana desa tambahan. Nah ini yang ada sekarang dipakai oleh Bupati sekarang, Sami Sade namanya. Sami Sade. 1 miliar itu adalah 1 miliar 1 desa. Itu ada ide dari kita juga sebenarnya, kita mau jujur. Waktu saat kita diskusi di Radar Bogor, tapi yang penting program yang ada di pikiran. Jadi gagasan Kang Dodi pada saat kampanye dulu itu sekarang diterapkan oleh Bupati yang sekarang. Iya, itu kalau kita akui saya bangga juga ya. Saya juga waktu itu berwacana berpikir bahwa kita ini tidak punya ciri khas Kabupaten Bogor menuju ke Pemda. Di mana satu contoh,
kita ambil contoh kalau itu Banyuwangi sebelum Progo kan, Iya. di mana masuk ke wilayah kabupaten, wilayah Pemda, kita bisa ketemu namanya infrastruktur yang sudah ke arah sana. Dan di sini kan sudah dibuktikan oleh Bupati Ade Yasin ya, itu dengan lewat Sentul, bundaran Sentul, sirkuit sampai pun Pakansari sampai pun kepada Pemda itu dibuat infrastruktur menuju ke arah. Oh ya kita udah dekat dengan Pemda. Iya. Dan itu dibangun kan sekarang kan di jalan Sentul baru itu kan ada pedestrian cukup besar, jalannya cukup satu arah. Kedua juga ada perbaikan infrastruktur di Pemda sendiri, di depan CCM sampai pun McDonald. Itu kan ada ciri khas. Nah itu yang harus Dipertahankan. harus punya kita punya ciri khas yang lebih baik lagi, jangan Iya. seperti 5 tahun terakhir. Tapi saya yakin dengan yang dikerjakan oleh Bu Ade Yasin ini mampu memberikan nilai plus. Iya. Nilai plus walaupun memang ada pro kontra, ya yang kontra kita hilangkan aja. Iya. Kita ambil yang pro-nya aja. Karena itu apa? Ini bukan untuk kepentingan Ibu Ade kok sebagai Iya. bupati sekarang. Untuk masyarakat. Untuk masyarakat ke depannya. Iya. Walaupun nanti Bu Ade pun selain selesai jabatan itu kan sebagai suatu apa ya, cindera mata kepada rakyat Iya. Kabupaten Bogor. Kita harus dukung hal yang positif, Peninggalan yang baik ya. peninggalan yang baik gitu. Iya, iya, iya. Kalau masalah harga ataupun biaya itu kan semua udah terbuka. Iya. Apa yang mau ditutupi? Misal ada yang kurang tambahin. Ya toh, misal Iya. ada yang kontra di anggaran itu, yuk kita diskusi di mana masalahnya. Iya. Itu aja. Nah sekarang ini kan menjelang peringatan Sumpah Pemuda, Hari Sumpah Pemuda. Iya. Saya mau meminta pesan dari Kang Dodi ini untuk kira-kira apa ya pesan yang akan Kang Dodi sampaikan kepada pemuda-pemuda Indonesia di era milenial ini? Nah, jadi para pemuda ini harus suatu punya jiwa yang semangat, spirit jiwa Bung Karno. Ya. Bahwa Bung Karno sebagai bapak bangsa adalah contoh pemuda di awalnya adalah bisa membangun, mempersatukan dunia. Dia mengangkat, melawan kolonialisme, imperialisme, menjadi satu kesatuan sebagai bangsa yang punya harga diri. Dan kita para pemuda juga harus punya jiwa dan harga diri. Jangan punya kita sedikit-sedikit konsumtif, terus ya kita juga mudah dibeli, ya kan? Iya. Punya integritas. Dan kunci sekarang pemuda harus punya integritas untuk membangun organisasi, untuk membangun berbangsa dan bernegara. Kita jangan punya pikiran kita mengaku tumpah darah satu, tapi kita punya pikiran agama aja berbeda, Iya. suku aja bisa berbeda. Nah kita harus menyatukan semua itu ke dalam bingkai. Jangan terkotak-kotak Jangan lagi. terkotak-kotak. Ya kan kita kemarin kita sendiri kan para pemuda juga terkotak-kotak karena pemilihan suatu pilkada, Iya. di mana pemilihan presiden terkotak-kotak. Nah ini kita satukan lagi. Iya. Kalau kita harus melihat politik itu adalah cair. Jadi perlu kembali kepada roh Sumpah Pemuda. Sumpah itu sendiri. Pemuda bertanah saru tanah air Indonesia. Berbadan satu darah Indonesia. Kan itu yang kita harus ambil. Berbangsa satu. Berbangsa satu bahasa Berbangsa Indonesia. satu. Bahasa tanah air Indonesia. satu, tanah air Indonesia. Nah itu. Iya. Ini sekarang malah terpecah-pecah menjadi Terpecah-pecah. kelompok-kelompok kesukuan, Betul. kelompok keagamaan. ya kan? Betul. Iya. Semoga para pemuda pada saat ini bisa benar-benar kembali kepada roh Sumpah Pemuda. Sepakat. Iya. Untuk satu Indonesia. Satu nusa, satu bangsa, satu Satu tanah air Indonesia. Terima kasih Kang Udi bincang-bincangnya. Salam Indonesia, salam Pancasila, merdeka. Merdeka.